Inspiro TV. Pada kali ini di video ini kita akan membahas tentang kurikulum vitae. Nah, CV yang benar itu gimana sih teman-teman yang ingin melamar pekerjaan? Saksikan di video ini. Untuk itu kita intro dulu. Baik, untuk lebih cepatnya kita saksikan penjelasan dari salah satu pakar ya praktisinya, Bapak Alvin Tatio. Sedikit hasil sharing yang saya dapatkan di medsos beliau, teman-teman bisa saksikan. Nah, kali ini kita akan coba bahas nih yang namanya kurikulum vitae. Teman-teman pasti sering dong, atau udah pernah at least 1 kali, 2 kali bikin CV atau modifikasi CV. Nah, ketika bikin CV, kalau kita lihat bentuknya kan umumnya seperti ini ya. Ada foto, ada nama, ada data diri, riwayat pendidikan, pengalaman, keorganisasian, dan lain-lain. Tapi sebetulnya, ketika bikin CV, apa aja sih yang paling penting? Pertama, kita mesti bikin identitas kita dulu dong. Kalau nggak ada nama lengkap dan juga nama panggilan, orang bakal bingung nih. Waduh, ini orang siapa nih namanya? Terus dia juga nggak bisa istilahnya melakukan background checking. Karena di zaman digital kayak sekarang, orang tuh kadang ketika ngecek CV ya, itu tuh kepo-kepo gitu. Jadi dia akan ngelihat sosial medianya gimana, terus jejaknya seperti apa. Itu penting banget. Lalu yang kedua, soal foto. Kalau diperhatiin ya, ada CV yang pakai foto, ada CV yang nggak pakai foto. Nah, di zaman sekarang tuh nggak pakai foto sebetulnya nggak apa-apa juga sih. Karena apa yang kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan, experience kita itu nggak relate sih sebetulnya sama tampilan kita. Tapi ya nggak dipungkirin ya, kadang tampilan yang bersih, tampilan yang profesional, tampilan yang rapi, itu membantu kita juga sih. Nah, itu yang bagian atas. Terus, perlu nggak sih kita taruh alamat di dalam situ? Nggak usah. Karena sebetulnya ini istilahnya sering kita dengar CV yang telanjang. CV yang telanjang tuh bahaya banget loh. Ketika teman-teman taruh alamat, tanggal lahir di situ, nomor sampai lengkap gitu ya, RT RW-nya segala macem, itu riskan banget buat jadi korban penipuan. Apalagi kalau sekarang kita lihat nih ya, banyak banget orang yang naruh CV-nya itu di LinkedIn dan merupakan CV telanjang tadi. Jadi sebaiknya kalau alamat itu nggak perlu deh. Cukup tulis point of contact kita, seperti nomor handphone, email, atau mungkin sosial media juga beberapa boleh lah. Terutama kalau kerjaan-kerjaan yang buat influencer atau kerjaan-kerjaan yang orang perlu lihat juga nih traction kita di sosial media itu seperti apa. Nah, kurang lebih kayak gitu. Lalu berikutnya, better tulis mana nih? Pendidikan dulu atau experience? Nah, ini tergantung. Ada beberapa cara buat nunjukin keduanya. Misalnya, contohnya mana ya? Nah, ini contoh kayak gini nih ya. Dia tuh about me-nya di kiri. Terus dia tunjukin working experience-nya juga. Sebetulnya nggak ada sih pakem yang paling bener, yang paling harus gini, harus gitu. Bisa jadi kita taruh education-nya itu di kiri, terus about me-nya di atas. Jadi biasanya nih ya, kalau di bawah nama, di bawah foto, setelah personal information, itu biasanya ada sedikit resume. Jadi about me-nya gitu loh. Dan itu nunjukin 3-5 poin yang pingin kalian tunjukin. Misalnya apa? Misalnya pengalaman kalian di bidang apa, lalu detail-detail pekerjaan gede-gede nih yang pernah kalian lakukan. Lalu tipe orang seperti apa sih kalian? Misalnya, problem solver, critical thinker,
atau mungkin team leader, yang kayak gitu-gitu loh. Nah, udah itu biasanya masukin pengalaman juga. Nah, pengalaman ini modelnya gimana sih? Kalau saya saranin sih, biasa tulis company-nya, di bawah itu title-nya. Jadi rapi gitu loh. Pengelompokannya itu company, lalu journey di dalamnya sebagai job apa aja, baru detail-detail pekerjaannya. Detail pekerjaannya tuh bisa dibikin jadi semacam resume aja lah. Paling banyak 2 baris, 3 baris, it's still fine. Karena CV itu nggak perlu semuanya dimasukin, tapi caranya gimana supaya recruiter tuh tahu, oh orang ini seperti ini nih kayaknya. Terus kalau skill-skill kayak gini oke lah, cuma mesti hati-hati juga. Karena untuk beberapa skill atau kayak kemampuan bahasa, itu kita ngukur pakai bar, agak susah digambarinnya. Apalagi pakai persentase, misalnya Corel Draw 38,73%. Nah, itu perhitungannya berdasarkan apa sih? Seperti apa sih? Jadi perlu agak hati-hati juga nih menggunakan bar atau chart seperti itu. Nah, lalu jangan lupa juga di experience itu tulisin tuh durasi tahunnya. Tahun keberapa sampai tahun keberapa, bulan apa sampai bulan apa. Biar jelas. Terus kan yang namanya CV itu evolving juga ya. Kita tuh biasanya kalau punya CV pingin nulisin juga nih pengalaman kita sampai pengalaman sekolah, keorganisasian, kepanitiaan. Nah, itu apakah perlu? Tergantung. Kalau fresh graduate, pengalaman organisasi oke banget sih. Tapi kalau misalnya orang udah kerja gitu ya, 4 tahun, 5 tahun, apakah pengalaman kepanitiaan di kuliah itu masih penting? I don't think so sebetulnya. Tapi ya dibalikin lagi ya teman-teman. Dan CV itu in overall maksimal ya sebaiknya 2 halaman sih. Beberapa CV zaman sekarang ada yang 1 halaman udah compact, itu bagus banget. Nah, terus biasanya setelah itu, setelah experience, paling bawah teman-teman bisa put juga seperti special skills, abilities, yang poin-poinnya istilahnya lebih ke miscellaneous lah, tambahan aja. Jadi kurang lebih kalau mau bikin CV seperti itu sih. Nah, pertanyaan berikutnya lagi, CV itu perlu sampai kayak sewa graphic designer gak ya? Bikin yang keren atau pakai template seperti apa? Sebetulnya nggak mesti sih, yang penting rapi. Dan kalau kita pun mau pakai typography, itu bisa banget sebetulnya. Typography itu gimana sih? Kita pilih font yang bagus, kita pilih font tuh yang tegas, jelas, dan menonjolkan bagian-bagian yang kita pingin. Nanti mungkin di beberapa sesi atau IGTV lainnya, nanti saya cobain deh, tunjukin contoh CV itu seperti apa ya, yang kira-kira optimum. Kalau di beberapa scroll-scroll ini, kita lihat ada macam-macam nih. Ini ada yang bikin CV kayak begini lagi. Pulang ke rumah bapaknya, aduh kacau banget. Nah, ini contoh kayak bikin-bikin kayak gini oke juga nih, pakai teks, tapi dia memainkan elemen garis, bold, bullet point, mana yang di highlight, mana yang sedikit abu-abu. Jadi bikin CV itu sebetulnya nggak terlalu susah kok. Yang penting kita tahu reference-nya dan kita tahu apa yang mau kita masukin, desain apa yang kira-kira bakal outstanding ketika itu dilihat oleh tim recruiter. Nah, itu tadi penjelasan dari Pak Alvin Tantio, teman-teman. Kiranya bisa membantu teman-teman yang sedang dalam proses mencari pekerjaan. Jadi teman-teman, saya ada sedikit membagikan, sharing juga beberapa template ya. Template dari Pak Andi Sukmalubis. Terima kasih Pak Andi untuk templatenya. Kali ini akan saya share juga kepada teman-teman yang sedang mencari pekerjaan. Di sini ada beberapa template teman-teman, bisa teman-teman lihat di layar. Macam-macam templatenya, lengkap sih ada. Ini teman-teman bisa download nanti. Bagi teman-teman yang ingin templatenya, bisa ketikkan di kolom komentar emailnya dengan jelas ya emailnya. Nanti saya langsung kirimkan ke email teman-teman Inspiroha TV. Kiranya bisa dapat membantu rekan-rekan yang sedang mencari pekerjaan. Nih, banyak teman-teman. Nanti bisa saya bagikan, ketik saja di kolom komentar. Nah teman-teman, CV yang benar menurut saya adalah CV yang menceritakan diri kita secara menyeluruh, namun ringkas ya teman-teman. Terus disajikan dengan kalimat-kalimat yang efektif, sehingga mulai dibaca dan direview oleh recruiter. Jika CV sudah benar tapi belum dipanggil juga, berarti itu bukan salah CV-nya ya.
namun memang kualifikasi kandidat yang tidak atau belum match dengan apa yang perusahaan butuhkan. Jadi teman-teman kalau mau masukkan lamaran CV ke perusahaan ya sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan ya. Demikian untuk CV-nya, ketik saja di kolom komentar, nanti langsung saya kirim ke email teman-teman. Nah, itu dia tadi teman-teman cara membuat CV yang benar, simpel dan ringkas. Nah, teman-teman bisa membuat CV secara mandiri. Nanti teman-teman bisa kirimkan emailnya di kolom komentar untuk saya kirimkan format CV-nya free, gratis. Nah, misal dipanggil terus interview tapi masih gagal juga, berarti teman-teman yang perlu diperbaiki adalah cara kita menghadapi si interviewernya. Karena level kita di CV sudah good, berarti kita harus belajar menghadapi interviewer. Teman-teman bisa tonton videonya, cara-cara tips dan trik menghadapi interviewer, ada di video kita sebelumnya, teman-teman bisa tonton. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke, peace.